أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bagaimana pemirsa kabarnya di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Masya Allah ya. Dan sebelum Ali membacakan tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di tempat ini. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah harus semangat ya, Masya Allah ya. Ini dari majelis taklim mana? Al-Muhajirin, Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama nih, maksiat kuat, sholat tak terlewat. Banyak yang begitu banyak? Banyak pastinya ya, Masya Allah ya. Yang kedua, Allah selalu mendorong manusia untuk bergerak. Dan yang ketiga, jangan jadikan rumah sebagai kuburanmu. Namun sebelumnya Ali ingin juga mengajak seluruh yang ada di masjid ini dan pemirsa di rumah untuk menjaga 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang pasti kita harus membatasi pergerakan kita ya. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting di rumah aja pastinya ya. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dan nanti juga kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Syam buat ngaji yuk. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat kuat, sholat tak terlewat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم أما بعد. Masih sehat bapak-bapak? Masih semangat ibu-ibu? Oh, baru mulai harus semangat kita. Insya Allah. Masih pagi, masih siang maksud saya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah sholatnya rajin tapi maksiat jalan terus. Ini kalau seperti ini kata Mas Ali tadi, ini gimana hukumnya ya? Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat yang ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar." Kata Allah Subhanahu wa taala, innas salah. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sesungguhnya atau sungguh-sungguh yang namanya salat itu tanha, mencegah, menjauhkan, menghindarkan kita anil fahsya'i wal munkar. Dari segala macam perbuatan yang keji dan dari segala macam perbuatan yang mungkar. Apa bedanya Pak antara keji dengan mungkar? Ada yang tahu Bu? Wah, senyum itu banyak arti. Bisa paham, bisa bingung. Ya, jadi fahsya itu berasal dari fahisyah. Kata para ulama yang namanya fahsya itu keji. Keji itu biasanya berkaitan dengan masalah seksual, pornografi yang kaitannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita benar sholatnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan meninggalkan kita, menjauhkan kita, menghindarkan kita dari pornografi, dari perzinahan, dari perbuatan yang seperti itu, yang keji. Ya. Wal munkar. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sholatnya benar itu juga akan menghindarkan kita dari perbuatan maksiat. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, sholat kita sudah menghindarkan dari maksiat belum Bu? Ya Bu? Belum. Insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya wajah orang soleh semua ini. Insya Allah sholatnya menghindarkan dari maksiat, dari fahisyah, dari mungkarat, dari mafsadat, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu salatnya benar, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan bersih yang namanya dosa-dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahihnya dikatakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kira-kira menurut kalian kalau ada seorang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir, lalu setiap hari dia mandi 5 kali sehari di sungai itu, kira-kira masih ada kotoran nggak di badannya, Pak? Ada? Masya Allah, serem kali. Kalau sudah 5 kali sehari mandinya, kita 2 kali aja mandinya bersih ya Pak. Apalagi 5 kali sehari ya Bu. Ada nggak yang mandinya 5 kali sehari? Acungkan tangannya. Masya Allah. Kata baginda Rasul SAW, itu pasti bersih semuanya. Nah sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali sehari, bersih semua dosanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Bersih, nggak ada sisa. Ya. Nah maka kalau kita sholat yang benar Bapak Ibu sekalian. Gimana sholat yang benar itu Bu?
yaitu yang mencegah kita dari yang keji dan mungkar. Dalam hadis yang lain, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya ucapkan Nabi Muhammad, ucapkan salawat. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit dari umatku yang didengar namaku di sisinya dia enggak ngucap salawat. Nah, jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, ada seorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bilang, "Ya Rasulullah, ada si fulan. Ya Rasulullah, ada si anu. Dia itu sholat malamnya rajin ya Rasulullah. Tapi habis sholat malam dia maling." Apa bu? Habis sholat malam maling Pak. Bagaimana itu hukumnya ya Rasulullah? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Innahu sayanhahu." Pendek aja jawaban beliau. Sesungguhnya sholat malamnya itu lama-lama akan menghilangkan sifat mencuri itu dari dalam dirinya. Jadi saya ingin pesankan di sini bagi para masyarakat, kaum muslimin muslimah, jamaah sekalian yang masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan sholat. Bib, saya ini ahli maksiat, jangan tinggalin sholat. Bib, saya ini masih berzina, jangan tinggalin sholat. Bib, saya ini masih judi, masih mabuk, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Innahu sayanha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar yang namanya sholat itu kalau dia lakukan terus menerus, itu akan menahan dia dari perbuatan itu. Jangan kebalik. Bib, saya mau sholat tapi percuma, bib, saya ini orang yang banyak zina. Jangan, itu celakanya kita malah di situ. Ya bu, tadi kan dikatakan sholat itu yang bisa menghindarkan kita. Lalu sholatnya malah ditinggal. Alasannya saya nggak pantas sholat karena saya adalah orang yang berzina. Saya nggak pantas sholat karena saya orang tukang mabok. Jangan, sholat. Nanti insya Allah sholatnya itu akan menahan dia dari yang seperti itu. Kalau kita sholatnya benar. Udah benar belum Pak sholat kita? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nanti saya berikan resepnya supaya sholat kita benar. Ya. Tapi saya ingin sampaikan ada satu perkataan dari cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Kata Sayyidina Hasan, barang siapa yang sholatnya itu pura-pura. Ya. Sholatnya pura-pura. Tapi sebenarnya dia ahli maksiat. Dia hanya sholat supaya dianggap orang soleh. Riya karena Allah. Maka sholatnya itu tidak akan menambah kepada Allah. Illa bu'da. Kecuali menjadi semakin jauh dari Allah. Jadi kalaupun kita ahli maksiat, pesan saya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para pemirsa Cahaya Hati iNews, dimanapun berada, kalau pada saat sholat, sholatlah yang benar. Niatkan karena Allah, bukan karena riya. Kalau riya, itu nanti akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jauh, nggak akan tolong lagi kita dengan kemaksiatan kita itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang saya cintai karena Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama tabi'in, mufassir, namanya Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah ini, kalau kalian ingin sholat itu benar-benar bisa mencegah keji dan mungkar, setidaknya ada 3 syarat yang harus kamu lakukan ketika sholat. Ya, ini bicara syarat batinnya ya Pak. Bukan syarat lahirnya ya Bu. Syarat lahirnya ya syarat sah sholat, wajib sholat. Kemudian rukunnya itu dijaga ya. Tapi ini syarat batinnya ada 3 hal. Yang pertama kata Abul Aliyah adalah hendaknya ikhlas ketika sholat. Jangan riya. Jangan karena orang.
Jangan karena teman, jangan karena orang tua, jangan karena suami, jangan karena istri, jangan karena anak. Ikhlas karena Allah. Kata Abu Aliyah, kalau kalian ikhlas, nanti Allah akan arahkan seluruh anggota tubuh kamu untuk menjalankan yang ma'ruf dengan sholat itu. Yang kedua, kata Abu Aliyah, hendaklah ketika sholat itu ada rasa khasyah. Khasyah itu takut kepada Allah. Kata Abu Aliyah, siapa yang ketika sholat dia merasa takut sama Allah, Allah akan bimbing seluruh tubuhnya itu untuk menjauhi daripada maksiat dan mungkarat. Jadi tadi apa yang pertama? Ikhlas. Jangan karena yang lain, karena Allah. Yang kedua, khasyah, rasa takut sama Allah ketika sholat. Allah akan bimbing kita sehingga anggota badan kita membenci maksiat itu pelan-pelan. Yang ketiga, kata Abu Aliyah, adalah selain ikhlas, kemudian juga selain daripada khasyah, juga adalah yang ketiga dzikr, ya, ingat sama Allah subhanahu. Jangan ketika sholat itu kunci ada di bawah lemari es, baru ingat saya. Ingatnya lagi apa? Lagi sholat. Ya, oh itu duit yang dicari-cari 50.000 tuh ada di dalam laci paling bawah, ingat baru. Ya, itu kalau begitu zikirnya kepada apa, Bapak Ibu sekalian? Pada uang, ya, pada kunci, pada yang lain. Kalau lagi sholat, ingat sama Allah. Kata Abu Aliyah, kalau kalian zikir, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sholat kalian itu Allah bimbing seluruh anggota tubuh kita untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. 3 hal. Apa Pak? Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Jangan sampai lupa ya. Yang kedua apa? Khasyah. Takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Dzikir. Ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 3 hal itu hendaknya kita laksanakan ketika kita melakukan salat. Bapak Ibu sekalian, seorang tabi'in namanya Ali Zainal Abidin, ya, dikatakan beliau itu kalau lagi sholat itu mukanya pucat pasi. Ditanya oleh teman-temannya yang lain, ya, wahai Ali Zainal Abidin, ya, kenapa Anda ini kalau sholat kok kelihatan pucat pasi, gemetar? Lalu dia bilang, tahukah kepada siapa saya menghadap? Kepada pemilik langit dan bumi. Bagaimana kalau saya salah satu gerakan saja? Apa yang terjadi? Kita mau menghadap bupati aja, luar biasa siap-siapnya. Ya Bu, Bapak-bapak sekalian, kalau diundang sama gubernur gimana? Gemetar, luar biasa siap-siap. Apalagi diundang sama presiden. Ini diundang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pucat pasi. Beliau itu adalah seorang yang setiap hari sujudnya 1000 kali sehari. Sholat sunnahnya begitu banyaknya. Sujud. Dia paling suka sujud. Sampai dia bilang, seandainya Allah perintahkan saya untuk tidak mengangkat kepala saya bakal sujud seterusnya. Saking apa? Saking tahu betapa tingginya Allah. Betapa mulianya Allah, betapa sempurnanya Allah, dan betapa banyak kekurangan kita, maksiat kita, kelemahan kita, semua yang tidak baik ada pada diri kita. Ya, nah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan itu semua menjaga solat kita menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan sholat kita tambah baik lagi ya Bu ya. Sehingga benar-benar sholat kita bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita. Allah selalu mendorong manusia untuk bergerak. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.